Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Terima kasih Dr. Elizabeth Yohmi sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Ada sejumlah pertanyaan, Dok, yang sudah dikirimkan oleh pemirsa kami melalui Instagram kami. Langsung saja saya akan mulai dari pertanyaan pertama ya, Dok. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Dari @Angelina Rima, ini dikirimkan tadi malam. Selamat malam, Dok. Dikatakan selamat pagi lah ya kalau kita bacakan pada pagi Ya. hari ini. Anak saya sudah demam 3 hari ini. Saya sudah bawa berobat, katanya karena batuk pilek. Tapi kalau malam suhu badannya selalu tinggi bahkan sampai 40 derajat. Dan siang hari justru normal. Ini kenapa ya, Dok? Dan bagaimana cara menurunkan demamnya? Terima kasih. Silakan, Dok. Ya, jadi demam ini merupakan suatu peningkatan suhu tubuh ya, yang jadi melewati variasi normal. Memang biasanya siang hari itu dia peningkatannya tidak terlalu tinggi. Yang kita katakan demam biasa di atas 37,2. Jadi kalau malam hari memang lebih tinggi di atas 37,7 derajat Celcius. Jadi yang mungkin perlu diketahui adalah demam bukan merupakan suatu penyakit, tetapi merupakan suatu mekanisme pertahanan tubuh di mana tubuh itu berusaha untuk menghadapi infeksi. Ya memang pada malam hari terasa lebih tinggi. Ya karena memang pada malam hari itu hormon namanya ada hormon kortisol itu rendah. Sehingga disitulah sel darah putih yang merupakan mekanisme pertahanan tubuh itu lebih gencar ya menghadapi infeksi tersebut. Sehingga memang gejalanya akan timbul seperti demam, menggigil. Nah, bagaimana kita mengatasi itu? Terutama adalah memang cairan harus cukup. Ya, cairan harus cukup, kemudian minum tidak boleh anak sampai dehidrasi, kemudian juga kita bisa mencoba menurunkan suhu dengan cara namanya surface cooling, yaitu seperti kompres. Ya, nah kompres itu bukan cuma di dahi saja, tetapi kita harus kompres di daerah-daerah dengan pembuluh darah yang besar, yaitu seperti di leher, di sini ada pembuluh darah yang besar, kemudian di ketiak dan di selangkangan. Seperti itu dan menggunakan air hangat. Ya, dan kalau juga tidak turun baru kita bisa menggunakan obat penurun demam. Gitu Pak Timothy. Air hangat itu berarti lebih tinggi dari suhu badan lah ya. Gitu ya, Dok. Kurang lebih tidak juga sih. Harus lebih rendah sedikit dari suhu tubuh. Oke. Ya, jadi kalau misalnya panasnya 40 kan kita tidak mungkin kompres di atas itu gitu ya. Tetapi at least dia lebih rendah tetapi masih hangat. Ya, supaya pembuluh darah itu membuka, melebar, sehingga uap panas dari tubuh itu bisa keluar. Sehingga suhu tubuh akan turun. Seperti itu Pak Timur. Oke, baik. Kita lanjutkan ke pertanyaan kedua dari Bayu Nugram. Pagi Dok, saya Bayu mau bertanya. Kemarin siang anak saya yang berumur 3 tahun berendam di air. Lalu saya mandikan, dia tidak mau mandi tapi tetap saja saya mandikan walau dia terus menangis. Nah selesai mandi anaknya menggigil kedinginan lalu dikasih minum air dingin. Anak terus menangis dan badannya panas tinggi lalu dikasih paracetamol oleh ibunya. Panasnya sudah turun dan anak tertidur tapi malamnya anak kembali demam tinggi dan agak susah bernafas, nafasnya agak pendek-pendek. Nah paginya besok mau dibawa ke puskesmas rencananya tapi khawatir di tengah merebaknya virus corona. Apa yang harus dilakukan, Dok? Oke, pertanyaannya Pak Bayu ini kurang lebih sama dengan pertanyaan sebelumnya. Jadi memang bisa dimengerti kenapa demam itu lebih tinggi malam hari. Mungkin yang tadi dikatakan anaknya sudah menggigil sebenarnya ya, habis dia berendam, menggigil. Menggigil itu mungkin adalah tanda mekanisme awal dari demam. Jadi sebenarnya anak ini sebenarnya sudah tidak sehat lah seperti itu. Ya, dia sudah menggigil, kemudian dimandikan lagi dan sebagainya sehingga malamnya dia demam. Tetapi yang menjadi perhatian saya adalah dengan demam dengan napas yang pendek-pendek. Memang kalau demam itu kenaikan 1 derajat itu akan menaikkan metabolisme tubuh itu sudah pasti. Ya, sehingga detak jantung juga itu akan lebih cepat gitu ya, sehingga konsumsi oksigen juga akan meningkat sehingga terlihat seperti napasnya pendek-pendek. Namun untuk memastikan itu sebaiknya memang Bapak Bayu dipastikan harus berobat apakah memang ini efek sesak napasnya karena peningkatan suhu demam atau memang ada penyakit yang lain seperti itu. Oke, jadi tetap disarankan untuk berobat gitu ya, Dok ya? Iya, untuk memastikan lebih baik. Oke, baik kita ke pertanyaan berikutnya, Dok. Dari @pradias_kusuma. Halo Dok, anak saya 7 tahun masih tidak bisa makan ikan. Selalu muntah-muntah sampai keluar cairan kuning dan pernah dirawat sampai 3 kali di rumah sakit dan dinyatakan anak saya alergi protein ikan laut dan tawar juga. Nah, apakah ada sumber gizi lain untuk menggantikan gizi dari ikan? Oke, wah ini kasusnya agak unik juga ya. Jadi
apakah alergi atau trauma dia tidak bisa menghirup amis ya dari bau ikan itu juga harus dipastikan. Apakah memang juga kalau dia 7 tahun ya, kalau 7 tahun ini biasanya bisa kita lakukan tes alergi. Apakah untuk memastikan gitu ya, kalau ternyata dia tidak, sayang gitu ya. Jadi mungkin pengolahannya saja, mungkin ikannya kita buat supaya anak itu tidak trauma, tidak terlihat bentuk ikan misalnya seperti itu ya. Tetapi juga kalau memang dia alergi, protein ikan itu bisa kita gantikan dengan protein yang lain sebenarnya ya. Contohnya apa, Dok? Seperti protein hewan yang lain, misalnya daging ayam, daging sapi, atau protein nabati dari kedelai seperti itu ya. Ada juga telur juga bisa ya. Jadi nggak usah khawatir gitu ya. Jadi masih banyak protein yang lain yang bisa menggantikan atau udang dan sebagainya. Ya, jadi protein-protein yang lain bisa menggantikan selain ikan. Kalau memang alergi, apakah muntah itu tanda utamanya atau biasanya muncul penanda lainnya, Dok? Ada penanda lain biasanya ya, paling banyak sih memang lebih ke ruam, merah-merah gitu ya. Itu yang lebih banyak, gatal ya, sampai bibir bengkak, seperti itu tuh yang lebih khas biasanya. Ya, jadi makanya kalau muntah ini ya itu harus dipastikan apakah karena mencium bau amisnya sehingga dia muntah atau benar-benar karena memang tidak bisa sehingga terjadi penolakan. Seperti itu. Jadi sarannya untuk orang tua apakah terus mencoba memberikan ikan atau mungkin ada tips cara memberikan ikannya nih, Dok, agar Ya anaknya itu tadi tuh, jadi pengolahannya jangan, kalau bisa jangan terlihat bentuk ikan gitu ya, entah dimasukkan ke dalam jadi sehingga dibentuk seperti itu makanannya, jadi tidak, karena kalau ngeliat bentuk ikan ada anak yang memang langsung trauma ya, langsung kebayang gitu bau amisnya dan sebagainya. Ya, jadi pengolahannya juga mungkin harus belajar ya tips-tipsnya bagaimana membuat ikan itu menjadi tidak amis seperti itu. Oke, harus dicari tips dan trik mengolah ikan ya. Oke. Mengolah ikan, betul. Dokter, kita akan jeda sebentar. Nanti kita akan mulai terima telepon dari pemirsa.